buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-21 tahun B. Bacaan pertama dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 15 sampai 17 dan ayat 18b. Bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 32. Injil dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Bacaan pertama dari kitab Yosua menegaskan bahwa kasih Allah begitu besar dalam perjalanan bangsa Israel. Pengalaman berkat selalu mereka terima meskipun mereka sering menjauh dari Allah. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dari pengalaman-pengalaman konkret, bangsa Israel sampai pada keputusan untuk tetap setia mengikuti dan menyembah Allah dengan berkata, "Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita." Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menggambarkan relasi suami istri dengan gambaran relasi Kristus dengan gereja. Kasih yang ditunjukkan oleh Kristus kepada gereja hendaknya menjadi dasar relasi suami istri. Kesetiaan Kristus kepada gereja hendaknya menjadi inspirasi bagi suami istri untuk menerus mengupayakan dan menjaga keutuhan rumah tangga yang telah dibangun. Injil pada Minggu Biasa ke-21 ini menegaskan perlu membangun ketaatan sebagai perwujudan iman. Iman bukan hanya untuk dikatakan, tetapi harus diwujudkan serta siap dan berani menanggung segala konsekuensi. Mengikuti Yesus bukanlah hal yang gampang, membutuhkan banyak pengorbanan. Untuk sampai pengenalan akan Kristus, dibutuhkan pengenalan yang mendalam akan Kristus sendiri. Kristuslah roti hidup, Kristuslah kehidupan. Umat Kristen perlu menyingkir dari keinginan mengundurkan diri karena tidak berani menanggung konsekuensi, seperti para murid Yesus ingin mengundurkan diri karena perkataan Yesus yang keras. Yesus sebagai roti hidup hendaknya membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh utusan Allah yang membawa kehidupan. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen harus semakin memahami makna dan arti Yesus yang adalah roti hidup itu. Kita perlu semakin memurnikan motivasi kita dalam perjuangan mengikuti Yesus. Kita mengikuti Yesus harus dengan tegar dan tangguh, sekalipun terkadang tidak gampang. Mengikuti Yesus bukan hanya sebatas urusan kepentingan dan urusan perut dan bahkan urusan gengsi saja. Namun Yesus itu misteri kehidupan yang mesti kita pahami dan kita imani dalam segala perjuangan kita masing-masing. Kita yang telah dibaptis juga selalu berada dalam pencarian makna, pemurnian hati, dan pencarian idola hidup rohani. Maka kita menyatakan Yesuslah andalan kita. Itulah adalah pilihan iman, bukan pilihan ekonomis dan politis. Dan disinilah kita dituntut untuk menunjukkan sebuah ketaatan dan kesetiaan. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Efesus, suami istri perlu taat, setia, dan saling tunduk kepada yang lain. Semua kita selalu berada dalam permenungan hidup, internalisasi iman, serta pemurnian panggilan akan hidup. Itulah realita hidup kita dalam penjarahan ini.
Siapa yang mengikuti Yesus, daripadanya pasti dituntut sebuah pengorbanan. Paling tidak pengorbanan waktu. Ketika orang berkumpul bersama untuk doa bersama, adalah sebuah pengorbanan karena dia akan mengorbankan waktunya. Ketika orang datang ke gereja untuk mengikuti perayaan Sabda atau perayaan Ekaristi, adalah sebuah pengorbanan akan waktu. Jika pada hari Minggu seperti ini ada penggunaan waktu 2 jam untuk mencari harta duniawi, barangkali kita sudah menemukan tambahan pendapatan, tetapi waktu 2 jam ini kita korbankan demi Yesus dan demi kebersamaan pada teman seiman. Jika orang menolong orang lain, daripadanya pasti dituntut sebuah pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan bantuan material. Inilah yang dituntut dari seorang pengikut Yesus yang adalah roti kehidupan. Inilah yang menjadi patron bagi Yesus untuk layak menjadi pengikutnya. Dan inilah yang diharapkan oleh Yesus bertumbuh dalam diri para pengikutnya. Jaminan semuanya ini adalah Yesus sebagai roti kehidupan. Yesus sebagai roti kehidupan bukanlah sesuatu yang membuat kita kenyang secara fisik. Bukanlah sesuatu yang memungkinkan kita mengumpulkan roti itu menjadi bekal makanan kita sebagai cadangan. Tetapi Yesus itu hadir secara roh. Roti yang tidak pernah kunjung habis. Roti yang kekal. Roti yang diutus oleh Allah. Roti yang berbeda dari manna yang pernah membuat bangsa Israel kenyang di dalam perjanjian lama, tetapi mereka tetap lapar. Moga-moga kita para pengikut Kristus semakin setia dan taat dalam segala perjuangan kita dalam memahami Yesus sebagai roti hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Amin.